Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Putri Cahyati dari Prodi S1 Sistem Informasi Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya yang saat ini sedang menempuh di semester 7, dan pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol santai tentang Prodi S1 Sistem Informasi UNUSA. Dan pada kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan Kaprodi Sistem Informasi UNUSA. Baik, kita langsung sapa saja beliau kepada Ibu Ima Kurniastuti, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Halo, selamat siang Ibu Ima. Selamat siang Mbak Dwi. Oke, bagaimana nih Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kabar Mbak Dwi bagaimana? Alhamdulillah baik Ibu. Mungkin teman-teman sekalian juga kabarnya hari ini selalu baik ya. Oke Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait Prodi Sistem Informasi UNUSA. Nah, mungkin dari Ibu Ima selaku Kaprodi Sistem Informasi bisa menjelaskan atau memberikan gambaran sedikit nih Bu terkait Prodi Sistem Informasi UNUSA. Baik, silahkan Ibu. Oke, terima kasih Mbak Dwi. Prodi Sistem Informasi UNUSA adalah satu-satunya program studi yang bergerak di bidang teknologi di UNUSA. Kita berada di Fakultas Ekonomi Bisnis dan Teknologi Digital. Selain itu, di dalam Prodi Sistem Informasi kita juga mempelajari selain tentang programming gitu ya, tapi kita juga mempelajari tentang manajemen sistem informasi. Seperti itu. Oke, itu adalah sekilas terkait Prodi Sistem Informasi UNUSA. Nah, kiranya nih Bu, dari Prodi Sistem Informasi UNUSA ini mempunyai profil kelulusan atau prospek kerja seperti apa nantinya di dunia pekerjaan nih Bu, begitu. Oke. Kita ada 5 profil lulusan. Ya, yang pertama adalah mengenai analis sistem. Ini adalah kita bagaimana bisa merancang sebuah sistem informasi atau perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Kemudian yang kedua ada programmer, jadi dia yang akan membuat perangkat lunaknya, mengcoding gitu ya, jadi ada hubungannya dengan bahasa pemrograman. Kemudian yang ketiga ada manajer proyek TI, jadi ini lebih bagaimana merencanakan atau mengawasi dari proyek-proyek TI hingga menutupnya. Jadi lebih menjadi atasan dari programmernya begitu. Kemudian yang keempat ada teknopreneur. Nah, ini kita memang berikan profil lulusan untuk yang ingin berwirausaha dengan memanfaatkan teknologi. Jadi akan ada banyak mata kuliah yang mendukung hal tersebut. Nah, yang terakhir itu adalah data scientist, di mana saat ini adalah profesi yang digemari banyak orang ya, terutama di bidang analis data gitu. Oke, itu tadi adalah beberapa prospek kerja di bidang TI, khususnya di bidang sistem informasi. Jadi banyak sekali ya Bu ya prospek kerja di bidang TI, khususnya di bidang sistem informasi begitu. Nah, dari 5 profil kelulusan tadi yang diberikan oleh Bu Ima, mungkin bisa dijelaskan nih mata kuliah apa aja yang condong ke 5 profil kelulusan tersebut. Jadi bisa nih dari teman-teman sekalian ataupun dari diri saya pribadi bisa menyiapkan Ibu, mata kuliah apa sih yang harus saya siapkan untuk menjadi salah satu dari profil kelulusan atau bidang prospek kerja tersebut, begitu Ibu. Di dalam Prodi Sistem Informasi itu ada yang namanya mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan. Nah, mata kuliah wajib itu adalah mata kuliah yang harus diambil oleh seluruh mahasiswa sistem informasi, baik itu mau yang ingin menjadi analis sistem atau maupun yang lain. Jadi di dalam mata kuliah wajib itu kita mempelajari dasar-dasar dari sistem informasi maupun TI-nya. Kemudian ketika kalian ingin condong ke salah satu profil lulusan, maka kalian bisa mengambil yang namanya mata kuliah pilihan. Jadi contohnya misalkan kalian ingin menjadi seorang programmer, berarti kalian akan pelajari tentang mata kuliah pemrograman mobile, ada Internet of Things seperti itu, ada cloud computing seperti itu. Jadi untuk mencondongkan ke profil lulusan semuanya ada di mata kuliah pilihan. Oke, baik. Jadi
Di Prodi Informasi Unusa ini selain kita mendapatkan mata kuliah wajib yang harus diikuti, kita juga bisa mendapatkan mata kuliah pilihan, dan hal ini bisa kalian pilih kalau misalnya kalian akan lebih condong ke prospek kerja mana, begitu ya Ibu ya? Ya, benar. Jadi mata kuliah pilihan ini adalah mata kuliah pendukung ketika kita akan mengambil salah satu prospek kerja atau profil kelulusan di bidang TI, khususnya di bidang sistem informasi, begitu ya Ibu ya. Ya. Jadi itu mungkin sekilas terkait Prodi Informasi. Selanjutnya kita akan membahas terkait jalur pendaftaran di sistem informasi Ibu. Jadi kan sekarang masih masa penerimaan mahasiswa baru nih. Nah, mungkin dari Ibu Ima selaku Kaprodi bisa menjelaskan sedikit terkait jalur pendaftaran yang ada di Prodi Sistem Informasi itu Ibu. Ya. Mengenai jalur pendaftaran yang ada di Prodi Sistem Informasi itu kita ada 3 jalur. Yang pertama adalah jalur reguler. Ini bisa dilihat detail di websitenya pmb.unusa.ac.id. Kemudian ada jalur kelas karyawan. Ini dilakukan di sore hari sampai malam hari untuk mahasiswa yang juga sambil bekerja ya, bekerja sambil berkuliah. Kemudian ada juga jalur RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Itu adalah untuk mahasiswa atau maba yang sudah punya pendidikan formal sebelumnya, mungkin D3 begitu, kemudian juga punya pekerjaan dan ingin lanjut kuliah, itu bisa mengambil jalur RPL. Oke, jadi di jalur pendaftaran Prodi Sistem Informasi Unusa ada 3 jalur ya Ibu ya? Ya, benar. Ada reguler, ada kelas karyawan, sama RPL. Nah, jadi untuk program kelas karyawan dan juga RPL ini bisa dikhususkan kepada teman-teman sekalian yang ingin kuliah tapi terhalang dengan dunia pekerjaan. Jadi bisa join di Prodi Sistem Informasi Unusa dengan mengambil jalur karyawan ataupun RPL gitu ya Ibu ya? Iya, benar sekali. Jadi tidak menutup kemungkinan kepada teman-teman sekalian yang di dunia pekerjaan untuk bisa tetap melanjutkan di dunia perkuliahan begitu. Oke, selanjutnya tadi kan udah membahas terkait jalur pendaftaran di Prodi Informasi. Nah, kenapa sih kita harus memilih Prodi Informasi Unusa Ibu? Mungkin kan dari Prodi Informasi ini mempunyai keunggulan tertentu. Nah, mungkin dari Ibu Ima selaku Kaprodi bisa menjelaskan terkait keunggulan Prodi Informasi Unusa ini apa aja sih Bu? Gitu. Oke. Terima kasih Mbak Dwi. Jadi unggulan-unggulan dari Prodi Sistem Informasi yang pertama adalah mengenai akreditasi. Kita sudah terakreditasi di tahun 2023 ini oleh LAM Infocom. Kita mendapatkan akreditasi baik sekali. Kemudian yang kedua, di fakultas kita juga ada yang namanya program mayor minor. Kemudian yang nomor 3, kita juga ada yang namanya lembaga sertifikasi profesi yang mendukung lulusan dari Prodi Sistem Informasi. Kemudian yang keempat, ada kita juga kerjasama dengan perusahaan yang skalanya nasional, lokal pun ada, internasional pun ada. Kemudian yang kelima, ada juga program MBKM. Jadi kita mendukung program dari Kementerian Kemendikbud terutama terkait MBKM. Oke, jadi itu ya Bu ya, ada 5 program unggulan yang ada di Prodi Sistem Informasi. Nah, ke program yang pertama, keunggulan yang pertama nih Bu, kan udah akreditasi. Nah, sampai saat ini kan akreditasi informasi adalah baik sekali. Nah, mungkin dari Bu Ima bisa menjelaskan atau menceritakan sedikit gimana sih perjalanan Prodi Informasi ini bisa sampai di titik akreditasi baik sekali begitu Ibu. Mungkin bisa diceritakan sedikit. Ya, jadi awal mula dari Prodi Sistem Informasi ini adalah di tahun 2013. Kita berdiri dengan masih peringkat akreditasinya adalah C. Kemudian di tahun 2018 kita akreditasi yang pertama mendapatkan nilai predikatnya adalah B. Dan di tahun 2023 ini dengan nilai yang meningkat dari yang sebelumnya kita mendapatkan peringkat atau predikat baik sekali.
gitu. Oke, jadi sekarang Prodi Sistem Informasi ini berada di akreditasi atau predikat baik sekali ya Ibu Ya, ya. benar sekali. Baik. Mungkin selanjutnya ke keunggulan kedua nih. Ada tadi dari Bu Ima menyepil bahwasannya ada program mayor minor. Nah, mungkin dari Bu Ima bisa menjelaskan sedikit atau memberikan gambaran sedikit biar dari teman-teman sekalian nanti bisa paham apa sih program mayor minor itu Ibu. Bisa dijelaskan sedikit? Ya. Kalau program mayor minor tuh berarti artinya mahasiswa Prodi Sistem Informasi itu bisa mengambil mata kuliah yang ada di program studi manajemen dan juga akuntansi. Jadi kalau misalkan Mbak Dwi kan dari Prodi Sistem Informasi, berarti mayornya adalah Sistem Informasi. Kemudian mengambil mata kuliah yang ada di manajemen, maka minornya itu adalah Prodi Manajemen, begitu. Jadi selain mendapatkan ilmu mengenai Sistem Informasi, juga mendapatkan ilmu di bidang manajemen. Seperti itu. Berarti program mayor minor ini bisa kita simpulkan program yang menarik ya Ibu ya. Jadi kita meskipun kita kuliah di Prodi Sistem Informasi, kita juga bisa mendapatkan mata kuliah di lintas prodi yakni manajemen ataupun akuntansi dengan batas maksimal 20 SKS begitu ya Ibu ya. Iya, benar. Oke. Selanjutnya adalah keunggulan ketiga tadi terkait LSP di Prodi Informasi. Itu maksudnya bagaimana sih Bu? Jadi LSP itu kan melakukan uji kompetensi, di mana nanti hasilnya ketika kalian kompeten berarti kalian mendapatkan yang namanya sertifikat kompetensi, dan itu skalanya dari internasional diakuinya. Semua profil lulusan yang ada di Prodi Sistem Informasi sudah memiliki skemanya masing-masing di LSP. Jadi tidak perlu khawatir, misalnya saya mengambil profil lulusan A kemudian nggak ada skemanya di LSP. Kalau untuk Prodi Sistem Informasi semua sudah ada. Jadi tinggal memilih aja di LSP dan itu juga tidak berbayar alias gratis gitu. Oke, kalau berbicara soal gratis pasti banyak yang minat begitu ya Ibu ya. Jadi tadi kan dijelaskan kalau misal kita mau ke profil kelulusan yang salah satu bidang kerja, itu kita sudah difasilitasi dengan mata kuliah wajib dan juga mata kuliah pendukung, mata kuliah pilihan. Selain itu juga di Prodi Informasi juga didukung dengan sertifikasi begitu ya Ibu ya, dengan LSP tadi. Jadi mungkin saya juga sharing bahwasanya saya juga sampai saat ini sudah mendapatkan sertifikasi analis program gitu ya. Alhamdulillah ya, lolos ya. Alhamdulillah lolos Ibu. Jadi menjadi sebuah pendukung ketika nanti kita bergelut di dunia pekerjaan, jadi kita bisa memanfaatkan sertifikasi tersebut di dunia pekerjaan begitu. Oke, ke keunggulan keempat tadi terkait Prodi Sistem Informasi yang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan mulai dari internasional, nasional maupun lokal. Nah, mungkin dari Bu Ima bisa memberikan sedikit gambaran terkait perusahaan-perusahaan apa aja sih yang sudah bekerja sama dengan Sistem Informasi sampai saat ini, begitu. Ya, perusahaan-perusahaan yang sudah bekerja sama dengan Prodi Sistem Informasi itu ada banyak. Jadi contohnya adalah ada PT Indosat Ooredoo, kemudian ada juga PT GoTo Gojek itu. Kemudian kemarin kita juga melakukan kuliah tamu dengan praktisinya adalah dari PT Java. Kemudian ada juga dengan rumah sakit itu kita melakukan kuliah lapangan langsung. Jadi di rumah sakit baik di Surabaya, Sidoarjo dan juga di Gresik kita melakukan kuliah lapangan gitu. Jadi kalau terkait yang lokal kita juga bekerjasama dengan UMKM yang ada di sekitar universitas. Ini kita manfaatkan di salah satu mata kuliah yaitu Capstone Project. Jadi di mana di mata kuliah tersebut mahasiswa mencari permasalahan yang dimiliki oleh UMKM dan memberikan solusinya. Nah itu kemudian kita bahas di Capstone Project. Oke, jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sudah bekerja sama di Prodi Informasi ya Ibu ya. Selanjutnya ke keunggulan terakhir nih Bu. Tadi kan disinggung kalau misal di Prodi Sistem Informasi UNUSA juga ada program MBKM. Nah itu maksudnya bagaimana sih Bu? Ya. Jadi program dari kementerian, terutama Kemendikbud itu ada yang namanya Kampus Merdeka. Dan salah satunya itu adalah MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi itu adalah seleksinya nasional.
Jadi semua mahasiswa diperbolehkan mengikuti kegiatan tersebut, kemudian langsung diseleksi oleh industri secara langsung, dan yang lolos maka bisa melakukan program MBKM di industri tersebut. Dan alhamdulillah setiap semester kita selalu ada mahasiswa sistem informasi yang lolos di program tersebut. Oke, mungkin dari Bu Ima bisa memberikan data sedikit nih atau nge-spill sedikit. Kira-kira sampai saat ini dari Prodi Informasi ini sudah lolos di program MBKM apa aja sih Bu? Oke. Sejauh ini setiap semesternya kita selalu ada mahasiswa yang lolos namanya program decoding. Jadi itu namanya adalah Bangkit, di mana ketika melakukan pendaftaran mahasiswa juga diseleksi, yaitu seleksinya ketat secara nasional, dan alhamdulillah ada aja yang masuk ya, alhamdulillah. 1-2 orang ya alhamdulillah begitu. Itu semua itu MBKM yang membahas khusus terkait pemrograman. Kemudian yang kedua ada yang namanya Ruang Guru. Jadi di situ juga membahas terkait basis data dan sebagainya begitu ya. Kemudian yang ketiga ada namanya Game Lab. Jadi itu berhubungan dengan animasi dan juga permainan. Kemudian ada juga desain UI UX yang sekarang lagi ngehits ya, user interface atau user experience gitu. Seperti itu. Oke, jadi banyak sekali ya Bu ya program MBKM yang sudah diikuti oleh Prodi Sistem Informasi, dan setiap semesternya pasti ada aja yang lolos begitu ya Bu? Iya, Alhamdulillahnya begitu. Oke, mungkin itu diskusi kali ini Bu terkait ngobrol santai tentang Prodi S1 Sistem Informasi UNUSA. Nah, mungkin sebelum ditutup podcast kali ini dari Bu Ima selaku Kaprodi Sistem Informasi UNUSA bisa menyampaikan sepatah dua katanya untuk podcast kali ini. Ya, terima kasih Mbak Dwi. Jadi program studi sistem informasi ini memiliki banyak keunggulan, di mana ada LSP yang mendukung program studi sistem informasi dari sisi sertifikat kompetensi. Jadi kalian juga ketika lulus tidak hanya mendapatkan ijazah, transkrip, tapi juga yang namanya sertifikat kompetensi. Nah, sertifikat kompetensi tersebut bernilai internasional dan juga berlaku selama 3 tahun. Dan itu adalah gratis. Nah, selain itu kita juga mendukung yang namanya MBKM dan juga program magang di perusahaan-perusahaan yang sudah bekerjasama dengan UNUSA. Seperti itu. Oke, mungkin itu adalah closing statement pada podcast kali ini oleh Ibu Ima. Nah, sebelum kita tutup nih Bu podcast kali ini, kita punya jargon nih Bu. Jadi di Prodi Informasi itu punya jargon tersendiri Bu. Jadi tidak kalah saing dengan Prodi Sistem Informasi di luar. Nah, mungkin kita coba ya Bu ya. Nanti ketika saya bilang Sistem Informasi UNUSA, nanti Ibu Ima jawabnya adalah dari UNUSA untuk Indonesia. Begitu ya Bu ya? Oke, mungkin kita bisa tutup podcast kali ini dengan jargon tersebut. SI UNUSA dari UNUSA untuk Indonesia. Oke, mungkin itu Ibu untuk kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktunya dan juga sharing-sharingnya terkait Prodi Informasi UNUSA. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.